Nah, jadi klien kita hari ini namanya Arman. Arman. Oke, Arman ini kenapa nih? Arman ini minta bantuan tim karena dia ini sebenarnya ingin bertemu dengan ibu angkatnya. Oh, jadi ibu namanya Ibu Asih. Nah, jadi Arman ini dari kecil memang udah diurus sama Ibu Asih waktu masih kecil banget sih sebenarnya. Arman nggak cerita kapannya, cuma masih kecil katanya. Jadi Arman ketika udah dewasa, jadi Arman ingin membalas budi, memperbaiki silaturahmi yang lama terputus. Nah, anehnya di sini Arman tuh sebenarnya malah nggak ada kabar tentang Ibu Asih. Arman cerita sih katanya nggak ada sama sekali. Jadi setiap kali Arman mencoba menghubungi Ibu Asih, itu malah anak kandungnya dari Ibu Asih yang menjawab. Tapi nggak coba ditanyain, maksudnya Arman nggak pernah coba tanya ke anak kandung Ibu Asih maksudnya? Setiap kali Arman nanya, selalu ada aja alasan. Entah ibunya dibilang tidur atau lagi keluar, pokoknya selalu ada lah alasan. Nah, makanya di sini Arman tuh merasa ada yang aneh. Kok susah banget menghubungi kan? Makanya Arman minta tolong sama tim ini mencari tahu sebenarnya ada apa sama Ibu Asih. Jadi si Arman dapat pekerjaan di Surabaya. Itulah yang bikin adanya jarak antara Arman sama ibu angkatnya tadi, Ibu Asih. Yang jelas sih kalau yang gue tangkap ya, kayaknya sih anaknya Ibu Asih ini anak kandungnya Ibu Asih. Itu kayak menghalang-halangi gitu. Menghalang-halangi komunikasi antara Arman dan juga Ibu Asih. Ya semoga aja sih enggak ya. Kita tunggu aja ceritanya langsung dari Arman kalau gitu. Terus kita janjian di mana ya? Ini kita janjiannya ke Depok. Jalan ya Mas Bas ya. Kita ke Depok. Mas Bas tunggu di mobil ya Mas Bas ya. Bener. Emang gangnya di sini. Nah ini jadi kita tadi terpaksa mobilnya berhenti di depan karena gangnya terlalu kecil, jadi kita lanjut jalan kaki. Jadi seperti yang diomongin Arman, gangnya emang di sini lagi nyari rumahnya Ibu Asih. Apa nanya warga aja ya? Iya nanya siapa? Sepi banget loh. Ya soalnya jam tidur siang sih. Fat. Dengar ya? Kok ada? Tarik. Kayaknya nih ibu di sana. Coba cek ya. Ini tadi kita dengar rame-rame ya, kayak orang ribut. Arahnya sih sama ke tempat searah kita janjian sama Arman. Cuma nggak tahu nih sebenarnya ada apa. Kita mau cek dulu nih. Yuk. Saya kesini nyari Ibu Asih, ibu angkat saya. Latihan lu kemana aja? Biasa aja dong lu. Sabar, iya. Jangan seenaknya aja dong kalau kosong bayar. Iya, sabar. Ini ada apa sih? Latihan lu kemana aja? Sabar dulu. Keluarga lu mikir dong, keluarga tuh banyak utang. Misi, Bu, ini ada apa ya Bu ya? Kok rame-rame kayak begini? Ini Pak, keluarga dia tuh banyak utang di sini Pak, nggak pernah dibayar. Jam udah lama nggak pernah bayar. Iya Pak, dianya ngilang lagi Pak, pergi dari sini Pak. Tapi terus ini utang-utang yang punya utang itu sebenarnya siapa sih? Itu tuh keluarga dia Pak. Iya, sama Bu Asih itu. Warga sini diutang semua sama dia. Ya seenaknya aja tuh Pak, minjem terus tapi nggak pernah dibayar Pak. Iya sabar. Sabar ada batasnya Pak. Iya, tenang. Lah terus ini Davidnya gimana? Ini saya kurang tahu, saya udah nanyain ke Pak RT. Lu kan lu keluarganya, masa Ya, sabar dulu. Jadi begini Mas, keluarganya Mas Arman ini dari dulu juga udah pindah. Oh, udah pindah dari sini. Enggak tahu. Mas Arman kesini nanyain ke saya sebagai ketua RT di sini, gitu.
jelas. Ini kenapa apa udah datang terus langsung marah-marah kan? Udah jelas baru datang kan Arman. Tapi saya nggak mau tahu dia Ya saya nggak mau tahu, namanya utang harus Iya dibayar. Bu, Mas. Iya Bu, Mas. Kalau nggak sama dia sama siapa lagi? Iya, Bu, tenang dulu, tenang Mas, dulu, tenang. Bu, tenang dulu ya Bu ya. Tenang ya. Jadi saya mau gini Mas, nengahin keluarganya Mas Arman ini punya utang sama warga. Dan Iya. Lah tapi ini Arman nggak tahu di mana keluarganya. Kok tiba-tiba dia udah pindah begini? Loh, kok pindah nggak ngabarin Arman? Gimana? Gak ngabarin sama sekali. Kan Mas Bu dengar sendiri, Armannya memang nggak tahu kan? Alah, bohong itu bohong. Tanggung jawab dong, namanya utang harus dibayar. Iya. Nah, jadi kan yang punya utang kan Mas David. Lah terus marah-marahnya sama Arman kayaknya salah orang deh. Kan dia saudaranya, Pak. Ya memang. Terus saya harus nagih ke siapa lagi kalau bukan ke dia, Pak? Ya tapi cara nagihnya nggak kayak gini dong Mas. Ini kan saudaranya. Ya iya, Pak. Lagian ini bapak-bapak ini siapa sih? Pakai ngebela si Arman segala. Itu lagi itu kamera apaan? Sebenarnya Arman ini minta tolong sama kita buat nyari keluarganya yang Iya. pindah gitu. Nyari Makanya ibu saya, ibu angkat saya, ibu Asi. Ibu sabar dulu. Sabar kan ada batasnya. Iya, sebentar, sabar dulu. Iya, sabar, tenang. Sabar. Udah lah, Pak. Iya. Biar beres masalahnya. Bayar aja sekarang, kenapa sih susahnya? Udah Bu, gini aja. Saya mau tanggung jawab nih atas utang-utang saudara saya David. Nanti saya kesini lagi bayar utang sama ibu. Alah, gak usah nanti-nanti sekarang Mas, aja. kita dikasih waktu dulu dong. Ini kan lagi nyari keluarganya juga. Apa salahnya sih? Jadi gini, saya nyari dulu keluarga saya. Udah nyari keluarga saya baru kesini deh Bu, bener Bu. Pak Bu, jadi gini deh, kita minta waktunya sebentar buat ngebantu Arman cari keluarganya. Nanti kalau misalkan sudah ketemu, kita balik lagi ke sini buat ngebayar utang-utangnya deh. Kita janji. Cepetan, pokoknya gak mau tahu saya. Sekarang juga harus dibayar. Iya, nanti saya kan Udah dijelasin. Cepetan. Mau udah dong Mas. Maksud Iya. Apaan sih? Awas kanan. Kasar banget sih. nggak apa-apa. jadi gini ya Mas. Tapi Ya, tadi tadi apa? mau ditimpuk. Iya sih, cuma kena apa-apa tangan. Nggak apa-apa. Saya juga ini apa sih? Agak dipukul. Sempet dipukul. Iya, Kok dipukul. kasar banget sih nagihnya? Iya, nggak tahu kenapa. Nah, jadi permasalahan yang pengen dibantu dari kita tuh apa? Ya, saya kan mau nyari ibu angkat saya, ibu Oh. Asi gitu. Jadi saya minta bantuan ke Mas sama Mbak gitu buat nyari ibu angkat saya. Gitu. Tahun yang lalu saya udah kontekan nih. Yang ngangkat itu David, saudara saya. Maksudnya setiap kali mengontak ibu, yang angkat malah David Iya, begitu? gitu. Itu setiap saya telepon pasti David. Terus nggak sempat ngomong sama ibu? Gak dikasih terus sama David, malah marah-marah. Ngapain nelpon katanya gitu. Loh, Oh gitu. Iya. emang ada masalah sebelumnya Arman sama David? Ini sih dari dulu emang Arman memang gak suka sama kehadiran saya gitu. Maksudnya David nggak suka kalau ada Arman? Fat, sorry bentar. Ini mau hujan, mending kita ke mobil aja yuk. Iya. Ya udah kita mau mobil dulu aja, dilanjut di mobil dulu. Yuk. Iya, mobil dulu aja. Nah, tadi kan hujan ya. Terus gimana tadi ceritanya lanjutnya? Ya, jadi saya kan kerja di luar kota. Kebetulan saya ditugasin di Jakarta. Nah, saya punya kesempatan buat nyari ibu Asi. Saya khawatir dari bulan-bulan ke belakang kok susah dihubungin gitu, Mas. Di telepon susah gitu. Yang angkatnya itu selalu David. Dan saudara angkat. Nah, pas di telepon itu banyak banget alasannya tuh. Arman kenapa nggak tegas aja ke David? Kalau lo tuh cuma pengen telepon ibu, pengen ngobrol sebentar aja.
Iya, udah berapa kali Mbak. Terus? Malah dia marah-marah. Ngapain lu nelpon mulu katanya gitu. Kalaupun memang ibu lo mungkin punya HP baru atau nomor baru kan pasti ngabarin kan. Cuman enggak kan? Iya, enggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kayak tiba-tiba lost contact itu sama ibu. Cuman kontaknya sama David terus. Iya, sama David terus. Jadi udah lama banget itu. Aduh, pokoknya pengen ketemu sama ibu deh. Cuman ada ini nggak? Ada informasi kita sekarang mau kemana ini? Berkali-kali sih udah ngubungin Dewi, tapi udah pernah diangkat sama Dewi. Dewi. Siapa? Dewi itu adik saya, maksudnya adik angkat gitu, anak ibu, anak paling bungsu, adiknya David. Oh, adik kandungnya David. Adiknya David. Udah coba nelfon Dewi. Iya, udah berkali-kali tapi nggak. Itu David. David itu dia. Iya. David. Tahu dari mana dia? Ini serius semua turun kok beberapa kali sih. Fit. Ini udah. Gua gak ada urusan sama lu semua ya, udah. Nah itu kenapa tadi? Apaan ke rumah? Gue nyariin ibu sama nyariin lu juga. Nyariin gua apaan? Basi lu ah. Lu kemana? Lu nyari masalah sama gua? Ya gue pengen ketemu sama ibu. Ibu di mana ibu? Lu jangan nanya ini masalah ibu lah. Kok malah nggak boleh nanya? Biar gua aja yang urus. Tapi gue pengen ketemu ibu. Sebentar aja Fit, gak apa-apa kok. Lu mending transfer aja duitnya, biar gua yang urus ibu. Lu apaan lagi nih bobo kayak gini ya? Ya gue kan minta bantuan mereka buat Yang ada lu nyari masalah sama gua. Ya, kalau lu terus kayak gini, gak bakal gua nemuin lu sama ibu. Dengar ya? masalah sih. Ini kan udah. Mana sih? Apa sih ngancam segala? Apaan sih? Itu tadi David? Iya, itu saudara angkat saya. Kok gitu banget sih orangnya? Terus tadi apaan? Kok denger transfer kayak gitu? Iya, saya suruh ngirim uang sama David. Terus David katanya mau ngurus ibu. Ya saya tiap bulan ngirim uang terus ke David gitu. Jadi selama ini lo ngirim duit transfer ke rekeningnya David buat biar David ngurusin ibu lo. Iya gitu. Cuma kok ngacemnya kayak begitu tadi sampai mukul-mukul. Kalau yang kita dapat sih malah lo kesannya dia maksa ya. Iya, saya juga curiga. Pokoknya gini deh Mas, saya nyari cara dulu buat mikirin. Maksudnya Arman minta waktu buat cari cara ketemu sama ibu tanpa ketahuan David lagi. Nah, iya gitu kayak gitu. Ya udah kalau misalkan lu yakin mau kayak gitu ya kita nggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalkan lu udah yakin, lu udah dapet ide atau apa, mungkin orang yang bisa ngebantu, lu langsung hubungin kita aja. Beneran? Ya nanti saya langsung kontak Mas aja deh. Ya udah langsung aja. Udah, hujan. Bener. Nomor 194. Iya. Nah ini jadi udah beberapa hari kita nggak ada kontak-kontakan sama Arman. Terus tiba-tiba tadi pagi Arman hubungin kita, katanya kita ketemuan hari ini. Nah, sekarang kita udah di depan rumahnya, kita mau langsung Coba nemuin ketemuan Arman. sama Arman. Ya. Yuk. Tapi bener kan ini nomornya? Bener. Assalamualaikum. Arman. Oh. Waalaikumsalam. Mas, Mbak. Iya. Udah, maaf dibuka. Istri saya lagi Rene. Loh, bentar. Iya, Mbak. Bentar. Iya. Apa sih, Dek? Kita tabung ke Jakarta tuh buat kamu kerja, Mas. Ngapain sih nyari ibu kamu lagi? Lagian itu kan cuma ibu angkat doang, Mas. Buang-buang waktu aja.
usah teriak-teriak, Aku Dek. nggak suka kamu kayak gini, Mas. Aduh, Dek, dengerin dulu. Aku kan kesini nyari. Enggak, pokoknya aku nggak terima kamu nyariin ibu kamu lagi. Dek, aku pengen ketemu ibu. Kamu Nggak ngerti boleh. dong? Aduh, gimana sih, Dek? Ih, Pokoknya aku nggak suka sekarang kamu undang-undang orang TV kayak gitu. dengerin dulu. Nggak mau, aku nggak mau terima alasan kamu, Mas.